Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi nabiyya ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat kesehatan. Tak lupa juga salawat serta salam kepada nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan ceramah yang berjudul Dosa Besar bagi Orang yang Meninggalkan Sholat. Apakah kamu sering atau mengabaikan sholat? Apakah kamu tahu meninggalkan sholat itu adalah dosa besar? Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat, masih meremehkan sholat. Para ulama menjelaskan banyak hadis atau ayat yang menerangkan bahwa Allah mengancam orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak pernah sholat. Secara sengaja tanpa uzur yang diperkenakan, bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, diantaranya wawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yang artinya celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa yang dimaksud dengan lalai dengan sholatnya? Dia udah sholat tetapi sholatnya salah-salah, dia udah sholat tetapi tidak memenuhi rukun, dia udah sholat tetapi sholatnya masih tidak benar, dia udah sholat tetapi wudunya atau cara bersucinya belum benar. Orang yang sholatnya kadang dilakukan atau ditinggalkan, apalagi dengan orang yang tidak melaksanakan sholat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat, bukan tidak sholat, malas, bukan tidak sholat, tetapi dia malas dalam beribadah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila sholah qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Kita mencari tarawih yang sangat cepat. Misalkan waktunya 15 menit, kita mencari tarawih yang waktunya 15 menit, bisa menyelesaikan 11 rakaat atau 20 rakaat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahun, walaupun sholat lalai, walaupun sholat jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala, orang yang bermalas-malasan. Walaupun kita melakukan ibadah itu, seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillahi min dzalik, berarti masih ada kemunafikan di hati kita, tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah SWT. Teman-teman yang dirahmati Allah, sholat adalah satu-satu ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan dapat pertolongan Allah ketika kita butuh pertolongan Allah kalau kita tidak mempunyai ikatan apa-apa dengan Allah? Ketika kita tidak mempunyai ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita berharap orang itu akan menolong kita? Misalnya, ketika seorang perempuan tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia bisa meminta nafkah kepada mantan suaminya? Karena dia tidak mempunyai ikatan apa-apa dengan mantan suaminya. Begitu juga kita dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala diputuskan, bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah, bagaimana kita meminta rezeki dari Allah, bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah, bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita.
Padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah. Satu-satunya ikatan hamba dengan Robnya ialah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan ikatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama berpendapat seandainya seseorang itu meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika meninggal dia tidak boleh dikuburkan di tempat kaum muslimin. Dia juga tidak diperbolehkan disolatkan oleh kaum muslimin kecuali hanya keluarganya saja. Bahkan ketika dia hidup tetapi dia tidak pernah melaksanakan sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan orang yang sengaja meninggalkan sholat maka ia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat nanti, sholat adalah amalan yang paling ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya sholat seseorang itu benar, maka Allah akan memperbaiki amal yang lainnya. Dan seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal akan rusak ikut bersamanya. Sholat itu sesuatu yang tidak bisa diabaikan oleh kita. Kita boleh tidak membayar zakat ketika kita tidak mampu. Kita boleh tidak haji ketika kita tidak mampu. Kita juga boleh tidak puasa ketika kita sakit ataupun ada halangan lainnya. Ketika kita tidak puasa, kita bisa membayar dengan fidyah, dengan berqadha. Lalu kalau kita tidak sholat, kita akan membayarnya dengan apa? Ketika kita tidak bisa melaksanakan sholat tepat waktu, maka kita bisa melaksanakannya dengan menjamannya. Ketika kita tidak bisa melaksanakan sholat di masjid, maka kita bisa sholat di rumah. Ketika kita sholat tetapi kita tidak mampu untuk berdiri, maka kita bisa duduk atau berbaring saja. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Saking pentingnya ibadah ini, Allah gak mau kita memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Bagaimana rasanya ketika kita diputuskan seseorang tanpa alasan yang jelas? Ketika kita sudah baik dengan seseorang itu, kita udah berkorban banyak dengan seseorang itu, lalu tiba-tiba dia ngajak kita putus, apa yang dirasakan kita? Pasti sakit hati kan? Begitu juga perasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita meninggalkan sholat atau memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, kebaikan kepada kita, rezeki juga, tetapi kita malah meninggalkan sholat. Jangan putuskan Allah dengan cara meninggalkan sholat. Ketika kita menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kita. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kita. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, marilah kita sholat dan jangan pernah kita tinggalkan sholat, sebab sholat itu adalah amalan yang paling penting. Kesimpulan yang dapat diambil dari ini, janganlah kita meninggalkan sholat, karena sholat itu penting, sesuatu hal yang penting. Mungkin itu saja ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Tutup saja dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.